Selamat malam semua saudara-saudari seiman. Apa kabar di sana? Ini sudah hampir 2 bulan setelah saya balik ke Korea, belum bertemu dengan kalian. Eh, saya sangat rindu kembali ke Manado. Tapi serahkanlah itu kepada Tuhan, karena saya ada janji dengan dokter bulan Juni. Jadi kalau hasil pemeriksa badan saya masih baik, kami akan ke Manado bulan Juli. Ya, terima kasih atas dukungan doa. Hari ini kita akan melihat perjamuan suci. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama dengan saudara-saudari seiman tentang perjamuan suci, apa artinya, dan apa makna di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing semua hati-hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita bisa melihat latar belakang perjamuan suci dulu. Hmm. Ibrani pasal 11 ayat 1 berbunyi begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita tidak bisa melihat, tetapi itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, walaupun kita tidak lihat, tetapi itu ada. Kita bilang itu adalah iman. Dan itu memang susah ya mengerti. Jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan ini. Apakah kalian percaya kepada firman Tuhan? Ataukah kalian lebih percaya kepada bukti yang terlihat daripada firman Tuhan? Ah, banyak orang bilang kalau saya lihat, saya akan percaya. Ya, mereka mau lihat. Ya, dan apa yang mereka bilang? Kalau saya melihat mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka, saya akan percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi itu memang boleh lah, tetapi tidak sering terjadi. Ya, daripada mengapa itu tidak terjadi, tidak sering terjadi karena Tuhan sudah kasih yang bukti kepada kita. Ya, semuanya yang sudah ditulis di mana? Di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang masa ini kita tidak perlu melihat mujizat, tetapi semua yang pekerjaan ya Tuhannya sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi masih manusia, mereka hanya mencari keinginan mereka dan mereka selalu minta kepada Tuhan kasih buktinya, kasih buktinya. Jadi kita harus melihat bahwa oke lah, ya. Apa bukti-bukti Tuhan memberikan kepada manusia? Ya. Hari ini kita akan melihat ada dua hal. Saya harap kalian mengingat hal ini, dua hal yang ini penting. Ya. Sebelum kita menggali lebih dalam perjamuan suci. Yang pertama, apakah kalian percaya bahwa Tuhan benar-benar ada di dunia ini? Banyak orang Kristen, walaupun mereka mengakui bahwa mereka percaya Tuhan, tetapi
di dalam hati mereka, mereka sungguh-sungguh tidak percaya Tuhan berada di dunia ini. Karena mereka berhidup sama seperti Tuhan tidak ada di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia. Mungkin kalian sudah mendengar, yo, sudah dengar Tuhan mengasihi manusia, tapi apa buktinya? Ya, apakah ada bukti atau tidak? Jadi hari ini kita akan melihat lebih dahulu apa buktinya Tuhan benar-benar ada di dunia ini. Firman Tuhan berbunyi begini, Kitab Roma pasal 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tuhan mengadakan semua bukti di sekitar lingkungan kita, khusus Indonesia, memang luar biasa. Alam semesta, kalau kalian pada malam tidak hujan, tidak ada bulan, kalian melihat ada banyak bintang-bintang, ya, memang luar biasa Indonesia. Dan kalau siang, kalian bisa melihat ada awan, pohon-pohon di sekitarnya, semua ini membuktikan bahwa Allah telah menyatakannya kepada kita. Mengapa hal ini yang penting? Ya. Kalau kita tidak percaya dengan segenap hati Tuhan berada di dunia ini, apa yang kita percaya, semua itu sia-sia. Ya. Mungkin saya minta kalian membaca Kitab Roma pasal 1 ayat 17 dan 18. Dan yang kedua itu apa? Buktinya. Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia. Dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua? Karena itu ditulis Kitab Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan lupa ayat ini. Mungkin mari kita membaca sekali lagi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan melakukan atau membuktikan belas kasih Dia kepada kita dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kita sesuai dengan firman Tuhan, kita orang berdosa. Tidak ada yang jalan keluar dari hukum yang kekal kecuali kita membayar semua hutang dosa kita. Dan kita tidak mampu, ya. Karena hutang dosa itu hutang dosa, ya, upahnya itu adalah maut. Dan ada orang setelah mungkin membaca ayat ini bilang, apa buktinya? Ya. Aduh, ini semua manusia selalu cari-cari bukti. Kalau Tuhan sudah memberikan bukti kepada manusia yang akhir zaman saat Yesus datang kembali, mereka tidak memisahkan, tidak memperoleh, ya, dari hukum yang kekal. Karena Tuhan sudah memberi banyak bukti-bukti di dalam firman Tuhan, bukan hanya itu, di dalam sejarah dunia ini.
Apakah itu tunjukkanlah bukti? Yo, saya akan tunjukkanlah bukti. Yang pertama, saya sudah bilang, kita bukan hanya percaya apa yang kita lihat, tetapi kita sekarang percaya firman Tuhan. Jadi sebelum kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, kita akan melihat apa yang firman Tuhan bilang dengan ini. Apakah kalian ingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kekal? Yesaya pasal 53 ayat 4 berbunyi begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini yang kita lakukan saat Yesus memikul kayu salib. Dan bukan hanya itu, Yesaya pasal 53 ayat 5 berbunyi begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mengapa Yesus Kristus memikul, ya? Mengapa dia tertikam? Karena pemberontakan kita. Mengapa dia dirumuhkan? Karena kejahatan kita. Dia sungguh-sungguh anak Tuhan, ya. Dan di situ kita melihat bahwa inilah yang apa yang Yesus Kristus melakukan saat dia memikul kayu salib. Dan kita bisa melihat kalau lebih memperhatikan ayat ini, bagaimana Tuhan melakukan. Yesaya pasal 53 ayat 6 berbunyi begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita bisa tunjukkanlah apa yang ini yang Tuhan lakukan. Semua dosa-dosa dunia ini dia mengambil dan dia menimpakan, ya, itu di atas pundaknya Yesus Kristus. Kejahatan kita sekalian. Ini Yesaya pasal 53 ayat 6. Dan kita akan melihat, menonton satu video. Saya sudah cek dari Zoom. Mungkin suaranya tidak bagus, jadi saya sudah kirim video kepada Pak Upi. Jadi inilah waktu kalian menonton. Ini sekitar 3 atau 4 menit. Dan setelah menonton, kalian bisa balik ke presentasi. Ini kalian akan melihat bagaimana Yesus Kristus menderita saat dia memikul kayu salib untuk menebus dosa kita semua masing-masing. Jadi, apakah kalian bisa merasa belas kasih Tuhan bagi kalian masing-masing? Kitab Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, mengapa kita mengingatkan kembali sebelum kita menggali lebih dalam perjamuan suci? Kalau kita tidak mengerti hatinya Tuhan,
Bagi kita semua melewati Yesus Kristus disalibkan, kita tidak bisa mengikuti perjamuan suci. Karena walaupun kalian ikut perjamuan suci, hatinya kalian mungkin merasa apa artinya ini? Tapi sekarang kalian sudah mengerti, ya. Begitu besar belas kasih Tuhan bagi kita dan Yesus Kristus dia mengadakan perjamuan suci, ya. Ada dua hal perintah yang dari Yesus Kristus. Yang pertama baptislah, ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Dan yang kedua, Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat 20, Yesus Kristus dia mengatakan ini kepada semua murid-murid saat sebelum yang Paskah. Ayat 19 sampai ayat 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanji baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kalian. Jadi Tuhan bilang ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengapa kita perlu perjamuan suci atau perjamuan Tuhan? Karena ini sebuah peristiwa peringatan, ya. Dan yang kedua, ini kesaksian umum tentang kesatuan tubuh Yesus Kristus. Saat kita sebagai orang Kristen yang benar mengikuti perjamuan suci, itu membuktikan bahwa kita sudah menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, pengenangan akan dirinya sampai ia datang kembali. Sebuah peristiwa peringatan Lukas pasal 22 ayat 19 bagian C bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kalian mungkin sebentar bisa berpikir, mengapa Yesus Kristus memerintah kepada murid-murid, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku? Apakah kalian masih ingat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Ya. Apa yang kalian harapkan dengan iman itu akan sungguh-sungguh terjadi menjadi nyata-nyata. Saat kita mengingatkan kembali Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa sumber hidup kita itu dari mana. Ya. Sumber kekuatan kita itu dari mana? Itu hanya dari Yesus Kristus saat dia disalibkan, hidup yang baru dimulai dengan Yesus Kristus. Setiap kita mengingatkan kembali bagaimana Yesus Kristus mengorbankan diri untuk menebus dosa kita semua, itu membuat hati kita lebih segar. Inilah yang peringatan akan aku. Dan juga ini seperti perjamuan dengan Sang Raja. Tuhan tidak mengundang, ya, semua orang di dalam perjamuan ini. Jadi saat kita mengikuti
cawan dan roti, inilah yang artinya. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sekarang beberapa bulan Manado Bible Chapel sekarang memperhatikan tentang apa gereja Alkitabiah, dan kita sudah belajar ada 7 kebenaran-kebenaran gereja Alkitabiah, dan Tuhan membuat sebagai contoh, ya, membuat tubuhnya sebagai contoh untuk menjelaskan gereja Alkitabiah, dan mereka semua pelajaran-pelajaran lalu bilang apa? Kita adalah anggota tubuh. Saat kita mengikuti roti, kita itu menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Saat kita mengikuti cawan, kita akan mengingatkan kembali bagaimana Yesus Kristus menyelesaikan tugas dia di kayu salib. Dan bagaimana apa artinya para Yesus Kristus bagi kita semua. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 11 ayat 26 berbunyi begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saat kita mengikuti cawan dan roti, itu mengingatkan bahwa tugas kita itu memberitakan kematian Yesus Kristus kepada semua orang yang belum mendengar. Inilah yang tugas yang istimewa kita dapat dari Tuhan. Jadi perjamuan suci kita bisa melihat yang pertama itu peringatan Yesus Kristus, dan yang kedua itu apa? Kesaksian bahwa kita sudah menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, tugas kita sudah dapat. Dan ada 2 persyaratan untuk perjamuan suci. Saya sudah bilang, ini perjamuan suci tidak boleh semua orang ikut. Tapi kadang-kadang kalau saya kunjung gereja-gereja yang lain di Sulawesi Utara, saya sedikit heran karena waktu mereka mengadakan perjamuan suci, kalau mereka semua anggota gereja, mereka ikut, ya. Dan juga mereka tidak mengecek kalau ada tamu datang, semua ikut, ya. Tapi menurut firman Tuhan, yang pertama itu hanya orang Kristen yang benar bisa mengikuti cawan dan roti. Apa artinya orang Kristen yang benar? Bukan hanya dibaptis. Dia harus percaya Yesus Kristus menebus dosa dia, dan harus percaya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dilahirkan kembali, dan baptisan dia harus benar. Kadang-kadang Manado Bible Chapel ada teman-temannya datang hari Minggu, mereka mau ikut perjamuan suci. Itu memang susah bagi bapak-bapak. Karena mereka tiba-tiba datang dan bapak-bapak harus memutuskan apakah gereja Manado Bible Chapel mengizinkan dia ikut perjamuan suci atau tidak. Ya. Tapi kalau mereka mau mengikuti,
perjamuan suci, mereka bisa memberitahukan kesaksian keselamatan dia dan bagaimana dia menerima baptisan. Semuanya itu benar-benar, mengapa mereka tidak mengapa tidak ikut perjamuan suci? Boleh. Tetapi kalau mereka belum menjadi orang Kristen yang benar, apakah gereja bisa mengizinkan mereka ikut untuk menyenangkan hati dia? Memang tidak. Memang susah. Ya. Ini Manado Bible Chapel sudah terjadi berapa kali. Ada beberapa orang kecewa dengan hal itu. Saya bisa mengerti. Ya. Mungkin itu bisa merasa ketat. Tetapi bukan kita membuat persyaratan ini ketat, tetapi kita lebih berhati-hati. Ya. Kalau dia belum pernah menjadi orang anak Tuhan, dilahirkan kembali, tetapi dia mengikuti cawan dan loti, apa dampak buruknya? Walaupun dia belum menjadi orang percaya, tetapi dia berpikir bahwa, oh, saya sudah menjadi satu kelompok dengan ini karena dia sudah mengikuti perjamuan suci. Ya. Perjamuan suci bukan membuktikan bahwa dia sudah menjadi orang anak Tuhan. Ya. Tetapi dia bisa bingung dengan mengikuti perjamuan suci. Itulah yang kita harus hati-hati. Yang kedua, semua orang yang mengikuti perjamuan suci harus menguji dirinya sebelum mengikuti cawan dan ruti. Kalau ada yang sesuatu yang buat jahat atau ada dosa, sebelum mengikuti perjamuan suci harus mengakui semuanya dosa itu kepada Tuhan. Hati-hati, ya. Ini yang ucapan, ya, memang peristiwa itu yang kudus. Jadi kita semua harus hati-hati mengikuti perjamuan suci. Ada beberapa pertanyaan untuk grup diskusi. Jadi kalian nanti bisa membaca satu demi satu dan menikmati, ya, berdiskusi hal ini. Terima kasih semua dan minggu lalu saya sudah mendengar rekaman sharing kalian. Memang saya setiap minggu menyiapkan firman Tuhan untuk kelas hari Rabu dan kadang-kadang memang kualitasnya kurang. Mohon maaf. Saya selalu berusaha membuat pelajaran yang lebih cocok dan kalian bisa lebih memahami tentang semua yang pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, terima kasih dan menikmati sisa waktunya dan saya akan berdoa untuk menutup kelas ini. Terima kasih Tuhan, hambanya saya, hambanya Tuhan, membagi firman Tuhan kepada saudara-saudari seiman. Hanya Roh Kudus akan membantu dan dalam grup diskusi mereka bisa membagi pikirannya dan apa yang kalian sudah dapat dari kelas ini untuk memuliakan hanya nama Tuhan. Dan terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Eh, Selamat malam.